warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Sejarah Peradaban Islam akan membahas tentang pusat dan tokoh peradaban Islam pada saat ini yang beranggotakan Alif Ikramullah dengan NIM 19190007 sebagai pemateri pertama, Andini Endah Sri Mulyani dengan NIM 19190025 sebagai pemateri kedua, dan Iva Abdillah Kinasih dengan NIM 19190033 sebagai pemateri ketiga. Saya Alif Ikramullah, NIM 19190007. Di sini saya akan menjelaskan pusat-pusat peradaban Islam. Yang pertama, Baghdad. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah kedua bernama Al-Mansur 754 Masehi sampai 755 Masehi mendirikan kota Baghdad di tahun 762 Masehi yang letaknya tak jauh dari Sungai Tigris. Baghdad memiliki arti taman keadilan. Khalifah Al-Mansur mempekerjakan para ahli dalam bidang pembangunan, dan khusus beliau datangkan dari Basrah, Syria, Kufah, dan Mosul dengan jumlah pekerja kurang lebih 100 orang pekerja. Sejak pertama kali didirikan Baghdad, dianggap sebagai profesor masyarakat Islam hingga Philippe K. Hitti menjulukinya sebagai kota intelektual. Sebab kota ini telah menjadi pusat bagi peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan bagi Islam. Banyak para ilmuwan dari berbagai wilayah yang datang untuk mempelajari ilmu pengetahuan turut menjadi penyebab kota Baghdad semakin berkembang dengan pesat. Dan pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 Masehi sampai 809 Masehi dan putranya bernama Al-Ma'mun 813 Masehi sampai 833 Masehi, Baghdad berada pada masa keemasannya hingga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan tertinggi di dunia kala itu. Kota Baghdad juga sangat terkenal dengan bidang sastra, di mana hasil karya sangat diminati oleh banyak orang. Tak cukup sampai di situ. Para filsuf, ulama, saintis, hingga para sastrawan terkenal juga muncul dari Baghdad seperti halnya Al-Kindi, yaitu seorang filsuf Arab pertama di dunia. Yang kedua, Kairo. Pada masa pemerintahan Khalifah Fatimiyah, yaitu Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah 953 Masehi sampai 975 Masehi. Kota Kairo dibangun dengan mengutus panglima perang dinasti Fatimiyah bernama Jawar al-Sikili. Pada 17 Sya'ban 969 Masehi atau sekitar tahun 358 Hijriah, yang digunakan sebagai ibu kota dari kerajaan dinasti Fatimiyah. Kairo dibuat menyerupai bentuk segi empat yang dikelilingi oleh pagar tembok yang menjulang tinggi dan besar memanjang dari Masjid Ibnu Tulun hingga Qal'at al-Jabal, dan dari Jabal al-Muqattam hingga daerah tepian Sungai Nil. Dari pembangunan Kairo telah mengalami 3 kali masa keemasannya, yakni pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah yang dimulai dari Khalifah Al-Mu'izz dan putranya bernama Al-Aziz pada tanggal 975 Masehi sampai 996 Masehi, di mana kala itu ilmu pengetahuan dan bidang seni mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Dan pada masa pemerintahan
Al-Hakim 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Pada masa ini, Khalifah Al-Hakim mendirikan sebuah lembaga sebagai pusat pengkajian kedokteran, astronomi, dan ajaran Islam yang diberi nama Bait Al-Hikmah, di mana banyak sekali buku-buku yang dikoleksi di dalamnya. Yang ketiga, kota Isfahan di Persia. Isfahan adalah kota hasil dari pembangunan antara kota Jai, tempat berdirinya Shah Rostan, serta Yahudiyah yang didirikan oleh Buktanasar atau Yazdajiri atas usulan dari istrinya. Isfahan merupakan kota yang terkenal di Persia hingga pernah dijadikan sebagai ibu kota dari kerajaan Safawi. Isfahan adalah sebuah kota berbentuk bundar dengan 4 buah pintu dan 100 buah menara sebagai pengontrol. Dan yang terakhir adalah kota Istanbul, Turki. Kota Istanbul menjadi ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani, di mana sebelumnya menjadi ibu kota dari Konstantinopel atau kerajaan Romawi Timur. Di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani dengan Istanbul sebagai ibu kotanya mampu mengantarkannya menjadi negara adidaya hingga mencapai masa kejayaannya. Tak hanya itu, banyak negara Islam yang turut mengakui kekuasaannya sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar kala itu, hingga pemimpin kerajaan diberi gelar khalifah. Kota Istanbul memiliki bangunan-bangunan dengan arsitektur yang indah dan menawan seperti Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Bayazid dengan gaya Persia, dan Masjid Sulaiman untuk tempat bagi para kaum muslim menjalankan ibadah sebagai salah satu bukti dari kemajuan peradaban Islam di Istanbul, Turki kala itu. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninenda Sri Mulyani dengan NIM 191900025. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Islam saat ini. Tokoh Islam saat ini yang pertama ada Nur Miswari dari Filipina. Nur Miswari lahir pada 3 Maret 1942 di Jolo, Sulu. Beliau mendapatkan beasiswa dari Komite Integrasi Nasional untuk melanjutkan pendidikannya di University of Manila, Filipina di bidang ilmu politik. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum Studi Asia hingga 1966. Beliau mendirikan sebuah gerakan kemerdekaan di Mindanao dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara merdeka di Filipina bagian selatan. Gerakan Kemerdekaan Mindanao membentuk Moro National Liberation Front atau MNLF yang menuntut reformasi kepada pemerintahan Filipina. Setelah berhasil mengadakan reformasi, MNLF terlibat dalam suatu konflik militer dengan pemerintahan Filipina dan para pendukungnya di bawah kepemimpinan Miswari. Perlawanan militer terhadap pemerintah Filipina tidak menghasilkan otonom bagi para orang-orang Moro, sehingga beliau berangkat ke Arab dalam pengasingan. Kemudian baru kembali lagi ke Filipina pada tahun 1986. Tokoh Islam selanjutnya yaitu Elijah Muhammad dari Amerika Serikat. Beliau adalah seorang pengacara independen sekaligus pemimpin pengelola bisnis yang didukung oleh kelompok kulit hitam, pemimpin berbagai yayasan, serta organisasi keagamaan. Beliau adalah seorang pemimpin dari kelompok The Nation of Islam yang berkembang pesat di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Setelah menetap di Detroit sebagai seorang buruh, beliau akhirnya memutuskan untuk menetap di Chicago dan mendirikan markas gerakan sebagai pusat pergerakan terpenting dan mendirikannya lagi di beberapa tempat lain. Beliau mendirikan Universitas Islam dan gedung-gedung apartemen, pusat perbelanjaan,
serta restoran yang menyediakan berbagai makanan halal bagi para pengikut mereka. Semenjak kematian Elijah Muhammad, kepemimpinan dilanjutkan oleh anak-anaknya dan menamakan gerakan mereka sebagai The American Muslim Mission dengan menggunakan aturan Islam yang lebih moderat. Tokoh Islam yang ketiga yaitu Dr. Shouki Futaki dari Jepang. Sebelumnya, beliau adalah seorang penganut agama Buddha yang masuk Islam pada usia yang ke-67 tahun. Beliau menyebarkan agama Islam di seluruh Jepang dengan berdakwah. Beliau merupakan seorang dokter sekaligus pemimpin Ikatan Persaudaraan Islam, dan pada Perang Dunia ke-1 beliau bertugas sebagai seorang pemimpin redaksi majalah bulanan. Beliau membaca 2 kalimat syahadat di depan seorang ulama berkebangsaan Turki dan mengambil nama Shouki sebagai nama Islam yang kemudian disusul oleh anaknya bernama Khalid. Pada tahun 1975, Shouki Futaki mampu mengislamkan 20.000 orang Jepang kurang dari setahun, yang merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sekian penjelasan dari kelompok 14, semoga dapat memberikan kemanfaatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Abila Kinasih, NIM 1919033. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Islam kontemporer di Indonesia. Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau lahir pada 7 September 1940 dan biasa dipanggil sebagai Gus Dur. Beliau adalah seorang guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan juga pemimpin bangsa. Beliau lahir dari keluarga terhormat, yaitu kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan juga ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim adalah pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1949. Beliau menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk bersekolah di pesantren dan juga melanjutkan pendidikannya ke universitas di luar negeri seperti Mesir, Prancis, Belanda, Irak, dan akhirnya kembali ke Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh reformasi organisasi Nahdlatul Ulama, karena pada saat beliau menjadi anggota dari organisasi Nahdlatul Ulama, beliau menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama 2 kali masa jabatan, di mana ketika beliau menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, beliau mampu untuk mereformasi sistem pendidikan pesantren dan mampu meningkatkan sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah pada umumnya yang tidak berbasis Islam. Beliau juga menjabat sebagai Presiden keempat di Indonesia, dan ketika beliau menjabat, beliau mampu mereformasi bahwa militer tidak termasuk ke dalam bidang sosial dan politik, tetapi menjadi suatu bidang tersendiri. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Nurholis Majid. Beliau lahir pada 17 Maret 1939 di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Beliau menghabiskan sebagian besar masa pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor, dan juga beliau melanjutkan pendidikan tingginya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Adab, Sastra, dan Peradaban. Ketika itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia selama 2 kali masa jabatan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai asisten sekjen dan juga pendiri International Islamic Federation of Student Organization pada tahun 1968 sampai 1971. Dan pada saat itu beliau berkesempatan pergi ke luar negeri, yaitu ke Amerika Serikat, Saudi Arabia, Mesir, dan juga Suriah. Perjalanannya ke Timur Tengah membuatnya menyisihkan waktu untuk menulis ideologi Islam versinya sendiri. Pada tahun 1965, ketika jatuhnya Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, Nurholis menuliskan makalah yang berjudul Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Pada awal tahun 1970-an,
beliau menerbitkan beberapa artikel harian di Jakarta mengenai strategi pembangunan ekonomi di masa Orde Baru yang berfokus kepada mereka masyarakat rentan dan juga kurang mampu, dan dibukukan dengan judul Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan. Pada tahun 1990-an, beliau menulis tentang iman, budaya, moral, dan politik Muslim kontemporer. Kemudian beliau menerbitkan buku Islam, Agama Peradaban, membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah. Kemudian pada tahun 1995 beliau menerbitkan sebuah buku berjudul Islam, Agama Peradaban yang membahas tentang meningkatnya agama Islam di Indonesia, humanisme, keadilan, dan hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 1997, ketika mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut mundurnya Soeharto, beliau menjadi salah satu tempat dalam mencari panduan. Hingga pada tahun 1999, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pemberdayaan Pemilih atau KPP, sebuah era baru demokratisasi di Indonesia, dan merupakan salah satu perjuangan dari Nurcholish Madjid. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.